mau info aja, kalau seandainya ini kan bapaknya semua kan pakai yang localhost. Jadi Ya. mungkin kalau ada perbedaan dengan WordPress bisa kayak mungkin diinkludkan informasinya. Jadi saya juga bisa ikuti di sini. Gitu aja sih Pak, hanya info aja. Oh gitu. Saya masih perlu harus pakai install yang localhost ini, yang lokal ini, atau tetap saya bisa pakai yang saya? Bisa yang di server saja sih Bu, kalau Ibu sudah ada di sana. Oke, siap. Saja kita buatkan database baru saja Bu. Tadi Ibu sudah ada database berarti ya? Masih kosong sih Pak. Ini saya masih mau coba install aplikasi yang sesuai materi Bapak tadi. Oh gitu ya. Oke, kita sama-sama buat database kosongan saja Bu. Nanti kita kita ikuti satu persatu stepnya supaya nggak kelewat. Siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Mas Slamet. Ya. Pak, jadi ada beberapa peserta yang mereka pakainya yang versi enterprise. Oke. Karena dari Odoo, mereka langsung pakai dari Odoo SH. Oh gitu. Jadi mungkin sebenarnya itu buat mempermudah sih, karena mereka udah ada Odoo SH. Jadi saya pikir daripada harus install dari nol lagi kan mendingan tinggal pakai gitu. Iya, betul. Paling nanti ya buat peserta yang pakai versi enterprise, mungkin nanti kalau ada perbedaan tolong diinfo aja, sekalian jadi masukan buat kita juga sih, apa sih bedanya enterprise sama community. Soalnya setahu saya nggak terlalu banyak sih bedanya kalau dari modul-modulnya standar. Iya sih Pak, cuma ada beberapa ini aja sih, sedikit saja di tiap modulnya itu. Iya. Gitu. Dan lagi kalau fitur itu nggak diaktifin, biasanya sih fitur-fitur basicnya sih sama yang community. Betul sekali Pak. Ini paling beda tampilannya aja kan. Ngomong hadir dari jam berapa nih Pak tadi? Saya merhatiin peserta. Gimana Pak? Hadir dari jam berapa? Tadi saya nggak merhatiin peserta. Ada yang masuk. Oh, dari jam berapa ya? Nggak tahu deh. Itu pada masuk, saya kaget. Jadi begitu Bapak-Bapak yang sudah menggunakan enterprise yang sudah terinstall di server itu bisa langsung digunakan. Saja kita membuat database baru saja Pak ya, karena kita akan melakukan setup dan konfigurasi dari awal kembali ya. Tahapan-tahapannya seperti apa, dan saya sarankan sih untuk tahapan ini jangan sampai miss Pak ya, jangan sampai keliru gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya sih ini lumayan mempengaruhi Pak pada proses nanti ke belakangnya. Baik, ada yang masih belum berhasil membuat database baru? Oke, biarkan sampai tampilan awalnya saja dulu ya Pak. Ya ini tak turunin nanti Bang cari aku mau enggak. Sudah tahu. Udah bisa. Oh, isu banget zaman aku SD ya salah dulu. Masa temono ya aku pinter banget. Ketemu pasar ini. JSL yang normal yang besar. Oke Bapak-Bapak, kita lanjut. Ini ada Ibu juga ya satu nih ya. Kita lanjut ya. Prosesnya setelah tadi database berhasil kita install, kita buatkan, kita coba masuk ke aplikasi tersebut. Nah ini secara default itu kan nanti belum ada aplikasi yang terinstall nih Pak, tampilannya ya. Nah secara default nanti tampilannya langsungnya ke sini nih Pak, ke list aplikasi ya. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Odoo itu kan modular itu Pak, modul-modulnya itu sudah disediakan, jadi tinggal dilanjutkan saja proses yang ingin diinstal itu modul apa saja itu. Kita akan coba instalasi modul purchase dulu ya. Silakan Bapak-Bapak cari modul purchase. Nah, setelah ketemu modulnya, lakukan proses instalasi ya.
dengan klik tombol install di modul Pulses. Enggak, bukan. Warnanya lebih gelap. Merahnya enggak merah. Nggak ada masalah ya. Iya. 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 Oke, berhasil semua, Bapak-Bapak? Berhasil. Oke. Lanjut kepada modul sales, Pak ya. Nah, ketika kita melakukan pencarian dengan keywordnya sales itu nanti akan muncul juga modul point of sales, Pak. Nah, itu bisa langsung kita install juga tuh. Oke, saya sedang buatkan database baru saja biar kita bisa sama. Oke, tadi kita install Pulses ya. Oke Pak, sambil menunggu modul punya saya terinstall, Bapak-Bapak silakan lanjut untuk instalasi modul sales, kemudian modul point of sales, kemudian modul MRP. Ya, oke. Nah, pada saat Bapak-Bapak menginstal modul MRP itu akan instalasi auto install juga modul inventory, Pak ya. Itu kita sebut dengan bahasa biasa kita depend ya. Modul dependency ke modul MRP ini Pak, inventory ini. Oke, jadi secara default itu ketika Bapak-Bapak menginstal modul MRP, manufacturing ini ya, itu dia akan menginstal modul inventory. Jadi sudah 3 modul yang kita install. 4, 5 berarti ya. Tadi modul purchase, kemudian modul sales, modul point of sales, kemudian modul manufaktur, dan modul inventory otomatis ya, depend. Baik, sampai dengan saat ini ada yang kesulitan, mengalami kesulitan, Pak, silakan.
Maaf Pak, Ya, silakan. Pak bisa diulang tadi untuk modulnya yang perlu di-install? Pertama modul purchase, kedua modul sales order, sales, Sales, kemudian modul point of sale, was, ya, kemudian modul manufaktur yang nanti akan langsung menginstal juga modul inventory ya, secara defaultnya. inventory. Oke. Ada kesulitan, Pak Tanra? Ini saya tadi baru coba install yang point of sale, cuman masih muter nih Pak, masih loading. Oh, masih loading ya. Ngopi dulu Pak, biasa disuruh ngopi Pak. Oh, di Odo tuh ini pecinta kopi ya. Iya. Kalau kelamaan ya suruh ngopi dulu. Pak Tanra berarti di lokal Pak ya? Lokal saya Pak, Dengan community apa ini community Pak? community Pak, betul. Sales purchase. Oke, Bapak-Bapak jika ingin menginstal modul sekaligus itu juga bisa ini Pak. Jadi kalau di sini contoh di layar bisa Bapak lihat saya ingin menginstal modul POS dan sales order ya. Nah ini point of sales-nya saya tik, kemudian modul sales-nya juga saya tik. Kemudian ada action, kemudian pilih install modul. Nah, itu secara bersamaan juga dia akan melakukan proses instalasi beberapa modul. Jadi bisa diketik satu persatu, Bapak pilih ketik purchase, sudah dapat, install. Atau kalau mau sekaligus saja purchase, kemudian enter, sales, sell, enter, kemudian MRP atau manufaktur, enter, nanti akan keluar banyak modul. Nah, itu tinggal di mas cek saja. Gitu. Pilih satu-satu modulnya. Lalu ada action dan proses install. Invoicing perlu di-download nggak Pak? Oh enggak, itu secara otomatis sudah ini Pak, sudah terinstall ketika ada purchase ya, mulai dari sales purchase itu dia akan menginstal invoice. Oke. Baik Bapak, jika tidak ada masalah kita lanjutkan ke tahap berikutnya, itu instalasi modul yang bukan bawaan Odoo-nya Pak ya. Jadi secara default kan Odoo sudah punya modul-modul yang siap diinstal. Hanya saja untuk implementasi kita saat ini, kita yang menggunakan community ini membutuhkan beberapa modul tambahan. Modul tambahan itu bisa didapat dari ini Pak ya, penyedia aplikasi ketiga di Odoo itu Pak. Di sana nanti Bapak-Bapak bisa mencari kebutuhan modul-modul tambahan atau biasa kita sebut add-on itu Pak ya. Add-on apa saja yang sekiranya perlu. Nanti Bapak-Bapak bisa akses ke odoo.com apps ya. Nah, di sini di sini bisa Bapak-Bapak temukan banyak sekali modul-modul dari pihak ketiga yang bisa kita install di Odoo kita. Cuman perhatikan kembali Pak ya. Perhatikan kembali adalah versinya ya. Pertama harus versinya sama, kedua adalah untuk database-nya apa nih? Enterprise atau community. Karena tidak semua modul itu kompatibel ya Pak, untuk kedua jenis database tersebut.
Oke, untuk implementasi kita di training fungsional ini kita akan membutuhkan add-ons accounting, Mbak ya. Karena secara default kan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, untuk Odoo Community ini kan belum ada accounting itu, Pak. Prosesnya itu kan belum bisa maksimal tuh kalau nggak ada accounting itu. Karena kita butuh modul accounting yang ada di apps ini ya. Oke, kita sudah temukan ini langsung di depan, kita filter saja, cari yang free dulu. Nah, ini ada yang Odoo 13 full accounting kit ya. Layar saya bisa kelihatan Bapak-Bapak? Oke. Silakan diunduh Pak add-on tersebut. Nah, ini sudah ada button, pastikan versinya 13 Pak ya. Pastikan versinya 13, kemudian Bapak unduh untuk simpan di direktori lokal kita. Ya. Proses sama yang Odomet lebih bagus mana, Pak? Saya sih cenderung ke ini Pak ya. Cenderung ke Cybrosys ini Pak. Cybrosys ya. Iya, Cybrosys ini depannya itu ada dashboard, kemudian dia punya satu reporting ini tuh Pak. Cash flow-nya itu Pak. Reporting cash flow ya. Iya. Oke. Sebelumnya sih kita memang biasa menggunakan dari Odomet sih. Odomet. Dan setahu saya sih dia pelopornya tuh. Pelopor accounting. Accounting yang untuk itu community ya. Community itu, Odomet itu. Oke. Setelah itu bermunculan sih ini. Cybrosys, kemudian dari MOOC itu juga ada tuh MIK itu MOOC IT itu. Bermunculan. Buat teman-teman yang enterprise nggak perlu install itu Pak Selamat ya? Iya betul, yang enterprise itu sudah pasti itu ada fitur istimewa dari enterprise ya, Bapak-bapak yang sudah ada di database enterprise itu sudah terinstall. Jadi saya tekankan lagi, add-on tambahan ini hanya untuk menggunakan versi community ya. Oke, setelah di-download, silakan di-ekstrak, kemudian dapatkan folder ininya ya, folder add-onsnya. Mas Juna? Iya Pak. Saya ada add-on itu tuh Pak, satu lagi Pak. Apakah yang di teman-teman yang di enterprise sudah diinstalkan belum ya? Yang mana tuh Pak add-onsnya Pak? Itu Pak yang customize itu Pak, rebranding itu. Nah itu ada di Odoo ada di Odoo Apps nggak Pak? Ada Pak. Nah itu bisa tuh langsung Pak, nanti klik yang deploy on Odoo SH. Oh gitu ya? Iya. Langsung dia. Baik Bapak-bapak, add-on tambahan pertama sudah berhasil download, kemudian kita cari add-on berikutnya yang kita butuhkan untuk di community dan di enterprise juga sebenarnya membutuhkan sih Pak. Oke, kita cari yang free, kemudian Cari apa ya Pak? benar Pak. Itu namanya ini Pak. Oke, langsung dapat ya. Customize Odoo ini ya. Odoo OM. Ya. Oke. Kita akan coba menggunakan fitur dari add-on ini adalah pertama peralihan cepat ke ini kayak apa? Ketampilan developer mode dan tampilan user biasa itu ini bisa lebih cepat dengan add-on tersebut, bantuan add-on tersebut. Kemudian adalah fitur dari add-on tersebut adalah untuk ini ya, clean database-nya ya.
setelah kita gunakan trial database tersebut, menurut saya sih ketika kita bikin database baru dan kita set up konfigurasikan kembali, khawatir ada yang terlewat konfigurasinya itu, kenapa nggak database-nya aja kita bersihin transaksinya ya. Oke, hanya saja nanti perlu hati-hati gitu. Dan jangan lupa akses rule-nya dibatasi untuk yang bisa mengakses ke add-on ke menu nantinya. Atau kalau perlu ketika sudah live sih ya ini dihapus saja ini add-on-nya. Baik, silakan di-download Pak. Customize ini, dan untuk yang menggunakan server di Odoo SH bisa langsung di deploy ya di sini ya. Harus punya link GitHub ya Pak? Enggak juga sih Pak. Jadi Pak, GitHub itu untuk kita bisa dapat source yang terbarunya bisa ini aja sih, bisa lebih cepat saja dan lebih mudah saja. Jadi ketika punya akun di GitHub itu nanti langsung pull saja dari si ini penyedianya, saya langsung mendapatkan source code yang terbarunya tuh. ini saya deploy on Odoo SH di redirect ke GitHub. Sorry Pak, yang untuk yang deploy on Odoo SH ini caranya nggak bisa langsung klik itu deh kayaknya, karena kalau saya coba klik itu dia langsung deploy-nya ke production. Mungkin nanti saya coba bantu deh buat teman-teman yang pakai Odoo SH. Ini kan ke servernya aja Mas berarti Mas. Iya, saya soalnya harus langsung masukin lewat Odoo SH-nya. Oh, Saya coba. baik Pak, kita lanjutkan untuk yang sudah mendownload dua add-on tersebut. Nah, pertanyaannya adalah ini bagaimana cara menggunakan atau cara menginstal ya add-on tambahan tersebut ke database atau ke Odoo yang kita punya ini Pak. Ya. Oke, untuk teman-teman yang menggunakan database community, itu kan kita harus memastikan kembali add-on tersebut sudah tersedia ya, sudah kita download tadi, kemudian kita dapatkan ininya, filenya ya. Kemudian kita ekstrak, kita sampai dapatkan ininya ya, sampai dapatkan ini ya nih, folder aslinya ini ya. Oke, layar saya kelihatan Pak. Nah, ini setelah kita ekstrak, kita kumpulkan add-on tersebut dalam satu directory. Silakan yang web belum kita download yang web.
Oh, belum ya. Ini oke, saya bagikan langsung di grup saja nih, Pak. Karena ini aplikasinya banyak, tapi kita sebetulnya butuh untuk yang web responsifnya saja sini. Web response. Kalau di versi 13 itu dia belum dirilis di ini ya, Pak, di apps-nya itu ada. Jadi kalau mau diambil dari GitHub, nah ini kesusahan kalau dari GitHub ya, saya bagikan saja di sini. Sekaligus kalau Bapak saya Di sini baru versi 12 sih kalau di. Iya, yang ada di sana versi 12. Kalau 12 ke 13 pasti tetap error. Ada beberapa ini sih Pak, perubahan Pak, teknik ininya. Teknikalnya jauh. 12 ke 13. Iya. Lumayan jauh pasti ada belajar. Oke, saya bagikan juga Pak di sini. Gimana cara download dari kalau Bapak bagikan? Saya bagikan di grup Pak ya. Oh, grup web. Ya di grup WhatsApp ya Pak ya. Maaf Pak, ini untuk yang web aja ya Pak ya? Gimana Pak? Ini yang di game di grup WA ini kita perlu install semua. Iya Pak, web responsifnya saja Pak. Oh, web responsif aja ya. Iya. Oke, saya bagikan juga ini Pak, template import untuk kita melakukan simulasi nanti. Jadi kita datanya itu kita akan gunakan, kita akan input data melalui import, penambahan data dengan import. Oh, Pak, selamat pakai itu Mac. Iya Pak. Bapak pakai Mac. Ya, laptopnya Mac. Oh iya Pak. Ke bawah di ekstraknya itu Pak ya. Ya, betul. Oke, perhatian Pak, perhatian Bapak, di grup saya sudah sharing sekitar 11 file CSV dan 10 file CSV dan 1 file Excel Pak ya. Nah, Bapak-bapak perhatikan sequence di depan penamaan itu Pak ya, penamaannya itu ada sebuah sequence Pak. Itu menunjukkan urutan proses di mana kita akan melakukan import data. Oke, perhatikan. Di sana ada urutan nomornya, dan itu usahakan jangan sampai terlewat ya. Baiknya sih jangan sampai terlewat, karena ketika terlewat kita akan biasanya sih akan menemui kesulitan Pak. Jadi proses kita kemudian ya, pengalaman saya, tapi nanti bapak-bapak bisa uji sendiri sih. Gitu. Jadi bapak-bapak perhatikan di sana ada file nomor 1 adalah untuk yang ini ya, chart of akun. Nah ini kan ini adalah ininya nih, core-nya ini, intinya ini. Jadi kalau kita transaksi, halo Pak, ya, mau nanya, kalau file-file ini kalau kita pakai ODSH gimana Pak ya masuknya? Yang mana tuh Pak? Yang untuk yang import, yang ya Excel itu Pak. Excel itu tetap kita gunakan untuk proses ini ya Pak, datanya Pak, import datanya Pak. Oh,
CO berarti berubah dari default ya, Pak. Oh, Ya, oke Pak. Ya, thanks Pak. oke. Jadi kita akan gunakan data yang akan kita susun sendiri, Pak. Maka karenanya pada saat pembuatan database itu ada kolom yang data itu tidak kita tik karena kita akan menggunakan data yang kita gunakan yang kita susun sendiri gitu. Nah, secara default itu sudah ada sih, Pak. Soalnya di mana? Di Odoo itu ya, begitu kita pilih regionnya Indonesia itu sudah ada itu Pak ini ya. Sudah ada PPN masukan, jadi ada beberapa yang tidak sesuai sama itu, Pak. Ya, itu hanya sebagian ini saja. Secara default itu sudah ada itu Pak. Nah, nanti kita akan saya akan sampaikan triknya sih gimana cara ini secara awal kita pada saat awal kita instalasi database itu sudah ada chart of akunnya. Padahal ketika kita akan mengimplementasikannya di tempat kita, di tempat perusahaan kita ataupun di klien kita itu menggunakan chart of akun yang berbeda, soal yang berbeda. Kalau kita paksa hapus itu akan muncul notifikasi error sehingga tidak bisa dihapus. Mau nggak mau tetap chart of akun yang ada itu ya tetap ada gitu, bersatu dengan COA yang akan kita gunakan. Tapi itu tidak ini ya Pak ya, nggak cakep lah ya. Kita mau menggunakan COA yang kita punya. Nah itu caranya seperti apa nanti kita akan bahas. Oke, kita lanjut kepada proses instalasi Pak. Oke, tadi semua file sudah saya kirim. Yang perlu Bapak pindahkan adalah add-on web responsive tersebut ke direktori di mana kumpulan add-on tadi berada. Praktisnya sih gini, buatkan satu folder lagi, kita beri nama misalkan add-on 13, gitu. Di dalamnya berisi 3 buah add-on tadi ya. Ada web responsive, Odoo app customize, dan accounting kit ya. Baik, 3 buah ini ya, 3 buah add-on. Kemudian bagaimana caranya supaya add-on tersebut? Suaranya kok jadi kecil ya, Pak? Hah? Seriusan, Pak? Yang lain gimana, Pak? Suaranya jadi kecil ya? Normal, Pak. Nah, sekarang gimana nih? Normal ya, harusnya ya? Nah, bagaimana caranya, Pak, supaya aplikasi yang sudah kita simpan tadi ya, itu kita bisa install atau bisa berada di direktori apps Odoo-nya kita nih Pak. Nah, jika Bapak-Bapak lihat, ini punya saya sudah ada 1 buah add-on tambahan. Ada tuh Pak. Kemudian di sini juga nih, sudah ada add-on tambahan yang tadi saya punya. Dan satu lagi, ada ya. Nah, ini juga nih, web responsive sudah ada. Nah, supaya add-on tersebut muncul, pertama kita harus melakukan perubahan atau kita modifikasi konfigurasi Odoo ya. Jadi Odoo itu mempunyai satu file konfigurasi yang bisa kita modifikasi. Namun hati-hati dalam melakukan perubahannya. Kita hanya melakukan perubahan sedikit saja Pak. Bapak-bapak yang menggunakan Windows itu bisa cari di direktori instalasi Odoo, kemudian server, kemudian cari nama filenya adalah odoo.conf ya. Odoo.conf Charlie
Koreo Nano Panta Conf ya. Sudah ketemu Pak? Halo Mas, maaf Mas. Iya, silakan. Kalau misalkan di O2SH itu untuk masukin itu nggak Pak? Responsif itu di mana ya? Enterprise itu sudah ini Pak, sudah responsif mereka. Oh udah. Jadi saya perlu tekankan kembali Pak, install di Enterprise itu hanya apps Odoo Customize saja. Untuk accounting kemudian responsif itu sudah versi Enterprise sudah mengakomodir semuanya. Jadi yang 3 add-on tersebut hanya untuk yang community Pak. Oh, oke, sip. Masih Mas. Oke. Bapak-bapak, saya mohon maaf, ini kesulitan untuk monitoring chat. Jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung interrupt saja. Ini cara saya. Oke Pak, kita lanjut Pak. Jadi bagaimana caranya itu kita pastikan sudah menemukan ininya Pak ya, sudah menemukan file konfigurasi Odoo. Ada yang belum menemukan, Pak? Sudah. Kemudian kita edit file tersebut. Kemudian kita tambahkan pada baris custom add-on. Sebentar saya share detailnya. Custom add-on. Sudah ketemu Pak filenya Pak? Sudah. Saya biasanya nggak pakai ini, pakai itu Pak. Pakai apa? Developer mode. Oke, nah ini Pak, tambahkan baris di add-on path-nya Pak. Isi dengan lokasi di mana add-on tambahan tadi berada. Add-on path ya. Ya. Di layar saya Bapak bisa melihat bahwa saya menyimpan tiga add-on tersebut adalah di dokumen Pak. Nah, Bapak-bapak bisa menyesuaikan di mana direktori itu berada. Oke. Add-on path. Oke, ada yang menggunakan community sudah kesusahan menemukan ini nggak file ininya, file conf-nya ya? Sudah Pak. Ya. Add-on path-nya tambahkan sesuai dengan direktori di mana add-on tadi berada. Nah, jika Bapak-bapak menyimpan direktori tersebut di dalam subdirektori, itu Bapak harus mencantumkan header direktorinya, Pak. Oke ya. Oke, Pak. Seperti ini Pak contohnya, Pak. Saya menyimpan add-on responsif itu di dalam folder web. Karenanya saya harus mencantumkan header dari web responsifnya. Seperti ini. Jadi kalau Bapak-bapak menyimpan folder add-on tersebut di dalam subdirektori, di header direktorinya itu harus dicantumkan terlebih dahulu supaya bisa membaca subdirektorinya. Contoh add-on saya tadi disimpan di dalam folder dokumen. Dokumennya adalah ini ya,
current directory-nya ya. Nah, ini harus disantumkan dulu di sini. Kemudian untuk detailnya sih nggak usah disantumkan. Nah, kemudian saya menyimpan juga si web responsive di sini. Nah, ini saya tambahkan di sini. Tapi kalau Bapak-Bapak web responsive-nya itu udah satu folder dengan kedua folder add-on yang tadi itu cukup mencantumkan current directory-nya saja. Baik, clear Bapak-Bapak? Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Setelah selesai, simpan ininya Pak ya? Simpan filenya Pak ya? Save. Nah, kalau Bapak-Bapak yang menggunakan Windows ini mengalami kesulitan dalam menyimpan file, berarti Bapak-Bapak harus membuka file tersebut dengan kondisi run as administrator Pak ya. Baru bisa dibuka filenya. Nah, untuk membuka file tersebut bisa menggunakan editor Notepad atau Notepad++ atau mungkin editor lainnya seperti Sublime. Yang pasti sih harus dibuka dengan administrator. Baik, Pak. Oke, Pak Hidayat menggunakan OS apa, Pak? Saat ini saya pakai yang di lokal di laptop saya buat OS-nya apa, Pak? Windows, Pak? Windows 10. Windows 10. Oke, Pak. Ini rata-rata saya rasa teman-teman menggunakan Windows 10. Jadi kalau bisa sih ini aja, Pak. Kita sharing saja, Pak, ininya nih. Biar teman-teman bisa ngikutin nih Pak. Saya kesulitan menunjukkannya nih, kalau di versi apa ini. Maksudnya gimana Pak? Di share ininya saja Pak, sharing screen saja Pak, biar kita langsung saya arahkan nanti dari sini, nanti layarnya biar dari Bapak saja. Karena saya menggunakan ini sih. Baik. Atau Bapak-Bapak bisa mengikuti Pak ya? Dengan ilustrasi tadi ya. Jadi setelah ditambahkan saya soalnya pakai cara lain Pak. Bukan. Oh gitu. Saya copy langsung ke server add-on terus. Halo Pak. Halo, ya gimana Pak caranya Pak? Kalau saya copy langsung ke server Odo, terus server add-on, kalau semua tab yang tadi folder saya copy semua tadi. Itunya di konfigurasinya tetap ditambahkan Pak ya? Konfigurasi saya nggak tambahin Pak, saya cuma itu aja terus langsung nanti dari itu tinggal ditambahin. Nanti Bapak disatukan dengan add-ons yang bawah add-on yang ada di Odo. Nah, ini dia nih Pak. Saya rasa itu baiknya dipisah Pak antara customize add-on dengan add-on defaultnya Odo. Iya. Oke. Untuk bisa membedakan nanti si developer itu ketika Bapak nanti punya tim developer atau Bapak ada tim developer ketika akan melakukan customize, just fokus kepada custom add-on yang ada, bukan base add-on Odo-nya gitu. Khawatir ketika disatukan dalam direktori yang sama, ya, itu nanti akan ini loh Pak. Jadi kita untuk membedakan saja itu manage file yang menurut saya sih best practice-nya seperti itu Pak. Kita membedakan direktori di mana add-on asli Odo-nya itu dengan add-on yang customized gitu. Cara aksesnya pun jadi lebih gampang sih Pak. Jadi si developer itu nggak akan ganggu gugat si add-on aslinya Odo-nya gitu. Kesalahan nyimpan file ataupun edit, kegeser atau kerubah nama atau apa itu riskan sekali sih. Gitu. Coba ya Pak. Saya sarankan sih dipisahkan saja Pak add-on ininya direktorinya. Gitu. Baik, setelah berhasil ya, disimpan file konfigurasi tersebut,
Kemudian kita restart service-nya Pak ya. Oke, Bapak-Bapak yang menggunakan Windows itu bisa klik kanan Properties, kemudian cari Service Manager Pak. Cari Service Odoo ya di sana. Kemudian klik kanan dan Restart Service. Oke, untuk Bapak-Bapak yang menggunakan environment di Linux itu bisa langsung dimatikan saja service-nya. Kemudian running kembali service tersebut. Nah, seperti yang ada di layar ini. Perlu ke itu ya, ke mau apa? Developer mode lagi. Nantinya ke arah sana Pak, tapi perlu di ini dulu, perlu di restart dulu service-nya. Service apa tadi yang di restart Pak? Maaf. Service Odoo-nya Pak, yang kalau Bapak menggunakan di lokal, oke, itu Bapak restart ini ya, service-nya ya. Oke, kalau Bapak oke, setelah service-nya sudah berjalan lagi, nah ini sudah running. Kalau Bapak lihat di layar saya itu sudah running. Kemudian kita lanjut ke masuk ke ini ya, ke aplikasi Odoo kita Pak. Oke. Kemudian kita aktifkan fitur developer mode-nya. Bapak masuk ke menu yang ada di kiri atas, masuk ke setting. Kemudian Bapak cari general setting dan activate developer mode. Nah, ini lumayan panjang nih. Oke. Untuk yang di Odoo Enterprise itu bisa langsung searching saja general setting, nanti ketemu. Belum terinstall fitur web responsive-nya, jadi belum bisa pencarian secara langsung gitu ya. Oke, activate developer mode. Nah, ini cara identifikasi mana tampilan developer mode, mana bukan, itu biasanya dari sini Pak. Ini ada lambang developer tools ya. Saya nyebutnya kumbang sini, nggak tahu intinya apa ya. Kumbang Pak. Kumbang ya. Kan ada yang nyebutnya kayak lalat gitu. Saya nyebutnya kumbang. Ya, ini ya cirinya sini. Kemudian kalau Bapak perhatikan di URL-nya juga ada sini debug. Kalau sebenarnya kalau di versi 12 itu dengan langsung coba versi 12 ya. Baik, sudah ke tampilan developer mode, kita masuk ke apps, menu apps, dan di sana ada perubahan menu. Ketika berada di developer mode itu ada menu tambahan. Fokus ke sini saja Pak, ke update app list, kemudian kita klik button update. Perhatikan, seharusnya add-on tersebut sudah berada ya Pak ya. Add-on tambahan tadi custom, kemudian responsive, dan akun kit ya. Oke, perhatikan di layar saya ini sudah ada custom Odoo, kemudian Odoo 13 full accounting kit, dan web responsive. Berhasil Bapak-Bapak muncul? Yang mengalami kesulitan langsung. Nggak muncul Pak. Servisnya sudah di ini Pak, restart Pak. Saya restart sekali.
Atau coba pisahkan dulu Pak ininya Pak, direktorinya Pak. Ini justru saya pakai pisahkan. Oke, kemudian di konfigurasinya sudah diarahkan ke direktori tersebut Pak. Sudah. Oke, bisa saya lihat ini ya Pak konfigurasinya Pak. Coba Bapak share ininya apa konfigurasi yang ada di Odo-nya, odo.conf-nya. Share screen ya. Host disable participation screen share. Ini Pak saya udah itu. Oke Pak, silakan Pak, sharing Pak. Sharing ya. Oke, Odo add-ons, kemudian saya lihat, coba Pak, tolong lihat di direktori tersebut Pak. Di direktori Odo add-ons. Ini sudah saya. Ini masih yang notepad ini Pak. Window Explorer-nya boleh bisa Pak. Sudah Pak. Oke Pak. Nah, Bapak yang app Odo Customize ini hanya diambil yang subfoldernya saja Pak. Subfolder maksudnya gimana? Ini Bapak klik lagi, coba Pak, app Odo Customize ini. Bapak klik yang itu Pak, app Odo Customize itu Pak. Di dalam direktori tersebut, di dalam folder itu ada subfoldernya lagi, karena itu yang diambilnya. Kan di add-ons kan? Iya. Itu kan isinya ada 3 folder itu Pak. Betul. Ada web responsive, kemudian app Odo Customize dan base accounting kit. Nah, di app Odo Customize itu ada subfoldernya Pak. Nah, itu yang diambil adalah subfoldernya, si directory add-on-nya. Oh, directory app Odo Customize-nya ini aja. Iya, oke. Coba Pak share lagi Pak, bisa untuk menunjukkan ke teman-teman juga. Berarti ini saya naikin aja ya? Iya, naikin aja Pak. Kemudian sama juga Pak dengan yang ini Pak, dengan yang base accounting kit. Oke, jadi Bapak yang diambil adalah, nah ini Pak, betul. Yang diambil adalah ini pindahkan ke satu step lagi ke atasnya Pak. Satu step ke atas ya? Iya, di move saja ini. Pindahkan ke add-on, nah pindahkan ke sini. Kemudian sama yang base accounting kit juga. Nah ini pindahkan ke sana. Oke, nah ini ya disebut kalau saya sebut sih, ini adalah folder di ininya ya, folder add-on ya. Yang disebut folder add-on tuh normalnya sih penulisannya sih sama sih saya rasa. Ya menggunakan pemisah dengan underscore ya. Berarti menandakan bahwa itu adalah ininya. Nah ini web responsive ini ambil yang atasnya nih Pak. Nah ini direktori ini yang dipindahkan ke sana. Ini pindah ke atas juga ya? Iya. Pindahkan ke directory add-on. Ini kan? Ya. Oke, coba diklik Pak, web responsive harusnya berisi folder-folder add-on. Ini kalau Bapak-Bapak lihat, ini adalah folder add-on, biasanya standarnya sih terdiri dari kurang lebih seperti inilah. Ada models, ada statistik, ada view. Nah ini directory add-on pada umumnya seperti ini. Jadi saya restart dulu ya. Oke, servisnya di restart Pak. Kemudian
di Bapak bisa share screen itu Pak, browsernya Pak? Bentar ya. Bagus, halo Pak Bagus. Update apps list ini kan. Ya. Oke. Muncul Pak ya. Yang customize dan customize. Oke, enter Pak. Enter, kemudian kit, Bapak enter. Kit Pak, kit, KIT. Tenggo. Customize, kemudian kit, kemudian satu lagi responsive. Respons ya, Bapak klik respons ya. Oke. Nah, coba install secara bersamaan saja Pak. Bapak klik tampilannya itu dengan list tree view Pak. Yang Bapak lihat sebelah kanan, oke. Nah, Bapak langsung pilih saja tuh ketiga add-on tersebut. 1, 2, 3, kemudian action, kemudian install. Oke. Jadi saya ingatkan kembali Pak, untuk akunting kit dan web responsive hanya pengguna di community Pak ya. Ini supaya bisa mengimbangi yang ada di enterprise, karena di enterprise itu sudah ada accountingnya, kemudian tampilannya pun sudah responsif sekali. Silakan Pak, di refresh Pak browsernya Pak. Oke, di refresh browsernya bisa kita lihat Bapak Ibu bisa mengikuti Bu? Ya Pak Bu. Kalau yang kesulitan segera komunikasikan supaya bisa ketahuan permasalahan di mana dan solve-nya seperti apa. Ya. Yang modul customize tadi belum diinstal ya? Yang di mana tuh Mas Jo? Yang tadi itu Odoo Apps, Odoo Customize yang bahasa Cina tadi itu loh. Sudah Mas? Oh, udah diinstal ya? Di tempatnya siapa nih? Di tempat Bapak. Oh, di tempat saya belum. Oh, berarti nanti kita install bareng-bareng kan ya? Oh ya, ini sudah di layar ini sudah Pak, ini sekaligus tadi itu menunjukkan sih Pak. Cara installnya seperti itu Pak tadi. Oh, udah diinstal ya? Sudah Pak, ini tadi kita barusan tunjukin. Oh, iya. Berarti teman-teman yang pakai Odoo SH, tadi saya udah masukin modulnya, cuman belum diinstal. Oh gitu ya? Oke, kita ulangi. Karena di tempat saya sih belum sih Pak. Ini tadi baru di tempatnya Pak Hidayat ya. Oh, baru tempat Pak Hidayat. Ya. Oke. Nah, begini Pak, ini jadi perbedaannya seperti ini nih. Tampilan community-nya ini lah ya, berasa enterprise lah itu ya. Menunya jadi ada di tengah gitu lah ya. Menurut saya sih cakep sih Pak ini Pak. Lebih baik daripada itu ya. Yang sebelumnya itu menunya itu ngumpul drop down gitu kan, di sebelah kiri gitu kan. Nah, iya betul. Nah, ini kemudian Bapak kalau mau cari modul sub-modulnya itu, Bapak bisa langsung ketik saja itu Pak. Misalkan sales order, coba Bapak ketik. Bapak mau bikin sales order, ketik aja itu sales order. Nah itu udah ada tuh. Jadi kita nggak usah masuk ke modul sales, kemudian baru nanti ada sales order. Gitu. Oh gitu. Menurut saya sih ini Pak, cakep lah ya. Oke. Saya ini lagi Pak, saya share lagi punya saya Pak. Boleh. Stop sharing ya. Oke. Nah, untuk bapak-bapak yang menggunakan Odoo SH, barusan sih sudah disimpan ya Pak, modul ininya Pak, modul customize-nya tersebut diinstal. Silakan Bapak refresh apakah ada atau tidak.
kemudian cari namanya di kolom pencarian itu customize ya. Silakan Pak. Custom ya. Klik custom, enter. Nah, itu harusnya sudah muncul tuh Pak. Seperti ini Pak. Oke Pak. Sudah muncul semuanya Pak ya. Sudah muncul, kemudian ada button untuk install Pak. Nah, kemudian Bapak-Bapak bisa langsung klik saja button tersebut untuk melanjutkan proses instalasi modulnya. Oke, bisa ditunggu sebentar, kemudian langsung selesai. Modul ekstasi cepat biasanya. Oke, nampak sudah selesai dan dia berada di, bisa Bapak-Bapak cek ada di ini ya. Ada di menu setting, kemudian muncul di sana, app Odoo Customize. Odoo Apps ini. Nanti kita bahas cara penggunaannya seperti apa. Sementara munculkan saja dulu itu ya. Oke. Cara seperti itu Pak, instalasi modul Pak ya. Jadi Bapak cari modul yang diinginkan. Contoh saya di sini ada modul accounting kit nih, belum saya install. Kemudian nanti ada button install. Diklik. Kemudian sambil menunggu proses instalasi punya saya ada satu modul tambahan lagi yang terlewat, mohon maaf Pak, yaitu modul kontak. Silakan Bapak-Bapak cari namanya modul kontak ya. Jadi di menu apps tadi. Nah itu Bapak cari kontak, kemudian install Pak. Jadi saya ulangi totalnya. Add-on yang harus kita install pertama adalah purchase, inventory, sales order, point of sales, manufaktur, kemudian kontak. Untuk yang community ada tambahan accounting kit, web responsive, dan app Odoo Customize ya. Gitu ya. Kalau yang SH tetap pakai customize nggak Pak? Oke Pak, itu sudah disediakan tadi. Coba Bapak refresh, harusnya sudah ada Pak. Maaf, caranya gimana ya kalau pakai Odoo SH ya? Masuk ke apps saja Pak, langsung Pak. Apps. Kemudian Bapak cari di kolom pencarian, ketik saja customize gitu. Nanti ada modulnya Pak, sini Pak. Modulnya seperti ini. Atau Bapak kalau belum muncul, Bapak masuk ke tampilan developer mode. Udah, Pak. Kemudian update app list. Sudah muncul belum Pak add-on-nya Pak? Ini Pak. Benar Pak, saya update. Update app list Pak ya? Iya Pak. Oh, sebentar Pak, Pulung ini yang Duta Raya ya? Bukan Pak. Yang mana ya? Saya pribadi. Pulung. Iya. PT LDS Pak Jonan. LDS itu yang mana ya? Training. Maju bersama. Bukan, beda. Ini nggak masuk program. Memang pure peserta training. Tapi kalau DSH ya? Iya, cuma dia pakai enterprise. Pakai DSH apa pakai di laptop installnya?
Odosa kan kemarin Pak Pulung ini yang kemarin Oh ya, yang nggak jadi ini ke kita ya. betul, yang awalnya mau promo WiFi terus nggak jadi. Iya, iya. Iya, itu harus diinstal dari belakang Pak. Kemarin tadi nih beberapa peserta yang pakai Odosa saya install di belakang di Odosa. Kalau boleh minta rekaman cara install di belakangnya mungkin Pak. Nanti itu sebenarnya agak panjang sih Pak. Takutnya nanti malah ganggu yang lain. Enggak, maksudnya Bapak sediakan buat saya pribadi gitu. Jadi apa kayak ditaruh di YouTube atau mungkin dikirim ke via Drive gitu. Jadi untuk instalasinya Pak? Iya, nggak usah lewat Zoom ini. Biar nanti ketika makan pas istirahat makan siang apa sore gitu saya kerjain sendiri. Oh oke. Sore aja Pak nanti. Maksudnya cuma untuk yang customize ya? Mungkin iya, customize nanti aja ada pas lagi Pak break ini ya? Pak siapa? Pak Pulung kan dapat akses ke ininya nggak sih Mas? Ke kalau di Odosa itu? Saya nggak dapat. Kalau yang lainnya kan saya dapat. Tadi ada beberapa peserta kayak Pak Adi, Bu Ulin kan saya udah kasih akses tuh. Kalau yang ini saya nggak punya akses kalau Pak Pulung. Oke. Atau mungkin nanti pas break saya ini deh Pak, saya minta video call sama Bapak deh. Direkam aja Pak, soalnya saya juga ini kan yang megang backendnya ini siapa namanya, kayak ada tim IT-nya lagi. Saya belum pernah buka Odosa-nya ini. Oh gitu. Iya, jadi mungkin saya tunjukkan ke tim IT-nya nanti biar dikerjain sama mereka gitu. Atau langsung deploy on Odosa nggak bisa Pak? Saya belum pernah buka jujur saya belum pernah buka Odosa, cuman saya buka yang tesnya. Jadi kan ada tes, ada production. Nah ini saya buka yang tesnya itu. Gitu. Jadi kalau mungkin bisa dibagi cara instalasinya, mungkin direkam di YouTube mungkin entah 10 menit atau 15 menit, enggak apa-apa sih, nanti biar saya kasihin ke tim IT-nya, mungkin mereka mau bantu saya gitu. Tuh, ya udah nanti mungkin kita ngobrol di belakang aja Pak ya. Oke. Biar nggak ganggu yang lain. Oke, baik begitu Pak Pulung untuk sesi khususnya nanti bersama Pak Jonan ya, untuk proses memasukkan add-on itu ke server ya. Nah, untuk bapak-bapak yang menggunakan VPS dan itu punya akses VPS sih ini sih Pak, pada umumnya sih sama ya. Jadi folder add-on tersebut pindahkan saja ke direktori di VPS bapak-bapak. Itu bisa menggunakan FTP ataupun aplikasi seperti FileZilla dan sebagainya yang kira-kira bisa memindahkan ke sana. Atau bisa juga kalau bapak-bapak terbiasa dengan Ubuntu itu bisa langsung di download saja widget itunya, widget directory si add-on tersebut, pindahkan. Nah caranya sama seperti tadi sih Pak. Begitu si add-on tersebut sudah berada di direktori yang sudah kita tentukan, itu pertama kita lakukan perubahan konfigurasi dengan menambahkan pada baris add-ons itu, add-on paths itu, koma, kemudian nama direktori di mana add-on tambahan tersebut berada, gitu ya. Pastikan namanya sesuai, seperti case-nya tadi dengan Pak Hidayat tadi, beliau mencantumkan parent ininya ya, parent foldernya ya. Nah itu yang kita ambil sebetulnya folder add-on-nya saja yang kita ambil. Kemudian setelah kita buatkan line tambahan di konfigurasi tersebut, kita simpan file konfigurasinya dan restart Odo-nya ya. Setelah berhasil restart service Odo-nya, kemudian kita masuk ke aplikasi Odo-nya, kemudian kita aktifkan tampilan developer mode. Developer mode itu
mengaktifkannya, kalau Bapak belum menginstal app customize, itu Bapak masuk ke setting, kemudian di general setting, itu di paling bawah ada developer tools dan activate developer mode. Oke ya. Tapi kalau Bapak sudah menginstal customize tersebut, itu bisa diakses dari kanan atas. Nah, ini ada link untuk activate developer mode. Nah, ini bisa langsung cepat dari sini nih. Oke, saya belum install yang responsifnya. Baik, Pak ya, kita pastikan Pak ya. Pertama, add-on purchase, inventory, sales order, point of sales, manufaktur, kemudian accounting, kemudian tadi apa? Contact. Nah, itu sudah ada ya. Oke, ini di saya juga sudah muncul responsif ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. 6 ini kontak saya belum install. Baik Bapak-Bapak, asumsi saya Bapak-Bapak sudah bisa mengikuti Pak ya. Ada yang belum bisa Pak? Ada yang belum berhasil? Silakan Pak di-sharing di sini supaya ketahuan permasalahannya. Oke, baik Pak ya. Sudah ada ya, karena simple lah ini. Kemudian bisa mengikuti. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah pengaturan dasarnya Pak ya. Pengaturan dasar, oke. Pengaturan dasar yang pertama kita harus bisa dulu mengakses ke fitur developer mode karena di sana ada pengaturan yang berbeda juga nantinya ketika kita mengaktifkan fitur developer mode dengan tidak. Yang sudah tadi saya jelaskan bahwa untuk mengaktifkannya itu ada di pojok kanan atas. Di sini ada activate developer mode. Nah ini salah satu fitur yang ini ya, yang memudahkan kita ini berkat add-on apps customize tadi ya. Berkat add-on customize tadi ini bisa langsung menuju ke sini ya. Nah ini caranya seperti itu Pak, dengan mengaktifkan developer mode. Kemudian kita akan melakukan pengaturan user, group login dan preferensinya Pak. Nah untuk pengaturan user, company dan preferensi lainnya itu adanya di menu user and company Pak. Bapak bisa mengaksesnya melalui menu di kanan atas sini, kemudian masuk ke setting. Nanti di sana ada menu user and company. Oke. Kita pilih company. Nah, di sini muncul pengaturan untuk identitas perusahaan. Bisa kita sesuaikan. Oke, itu dengan cara pertama ya, cara panjang.
Tapi dengan cara kedua, cara singkat saja, Bapak masuk ke menu, kemudian ada searching, otomatis, klik saja, company. Nah, ini sudah ada nih Pak. Kita nggak perlu klik sepenuhnya, kita coba ketikkan saja dan kita enter, sama hasilnya menuju interface REST company. Ya. Oke, silakan Bapak-Bapak sesuaikan nama perusahaannya. Oke, Pak Freddy, silakan Pak Freddy. Saya di Odoo Enterprise saya. Halo, Ya. masuk ya, Soal? Siap. Masuk Pak, kedengeran Pak. Di Enterprise saya bikin 2 company. Ya, Pak. Kemudian akhirnya batal. Kalau satu mau dihapus, error terus, memang nggak bisa dihapus ya kalau sudah bikin 2. Sudah ada transaksi Pak ya? Belum sih, belum ada transaksi. Mungkin di coanya sudah pernah sekali tersetting sih, tapi saya cari-cari nggak ketemu. Oh gitu Pak. Tapi kalau sudah settingannya ketemu, harusnya dihapus komponennya, bisa kan? Bisa Pak. Oh. Bisa. Itu nanti ada pengaturan dari coanya, mungkin masih terintegrasi ke company, company yang ada sih Pak Freddy. Oh, kalau sudah harusnya company ini tetap bisa di-delete ya? Bisa. Nah, untuk saat ini sepertinya nggak ada masalah Pak ya, karena kita Bapak menggunakan database yang baru atau Bapak masih menggunakan database yang lama Pak? Oh, kalau untuk training hari ini pakai database baru. Cuma ini masalah yang saya tanyakan di database saya yang saya kerjakan. Kalau belum ada transaksinya, kemungkinan sih dari coanya itu sudah di-setkan mungkin ya. Nanti kita cari cara menghapus chat off akunnya dulu. Ketika nanti berhasil chat off akunnya dihapus, mungkin company ini bisa dihapus juga. Nah, kalau belum ketemu juga berarti ada secara teknikal yang harus kita lihat gitu Pak. Iya, oke, terima kasih. Oke, ya, Bapak-Bapak, baik, kita lanjut. Kita melakukan konfigurasi terhadap Nanti kita ada pembahasan multi company nggak Pak? Kenapa Pak? Nanti kita ada pembahasan multi company. Multi company itu levelnya di advance ya Pak? Advance ya? Dia agak rumit juga sih gitu. Jadi ada di training ini ada masih training dasar aja sih gitu, untuk distrik yang kecilan gitu. Oh gitu. Kalau multi company berarti mesti ada nanti training susulan lagi. Betul. Intinya sih gini Pak, secara dasar harus menguasai dulu lah gitu. Fitur-fitur dasarnya itu harus iya, fitur dasarnya itu ke handle dulu. Nanti ada di pembahasan di multi company-nya itu. Secara implementasi lebih mudah company sendiri apa multi company, misalkan satu grup ada 5 company kita jadi satu di sini. Saya rasa sih lebih mudah dalam satu database Pak ya. Oh, multi company ya. Iya, karena di Odoo-nya sendiri sudah mengadopsi fitur tersebut sih Pak. Ketimbang kita menggunakan database yang berbeda, effort juga Pak. Repot ya. Iya. Kalau pembelian enterprise itu secara otomatis kita dapat Odoo.sh nggak sih? Dapat ya Mas Okta ya? Odoo.sh-nya gratis. Halo Mas Okta. Ya, kalau untuk pembelian enterprise itu ada harga tersendiri Pak. Jadi Bapak bisa pilih untuk menggunakan Odoo.sh juga gitu. Jadi nanti ada tambahan biaya. Ada tambahan biaya ya? Betul. Siap. Oke. Iya, karena itu kan pengganti servernya ya Pak ya, Odoo.sh itu. Iya betul. Baik Pak, kita lanjutkan ke nama perusahaannya. Oke, kita sebut. Nah, ini salah satu fitur yang sudah ada ini, auto complete ya. Nama perusahaan yang sudah ada. Mungkin Bapak bisa coba dengan nama perusahaan Bapak itu sudah muncul apa belum ini. Oke, saya coba dengan nama perusahaan yang kita saya pengen namanya ini ya. Kemudian nanti bisa diisikan jalan, kelengkapan jalan, city, kota, provinsi, kode pos Indonesia,
email, website, kemudian base currency-nya apa. Nah, ini base currency ini auto karena kita tadi di awal pembuatan database kita sudah menggunakan region Indonesia, Pak ya. Kemudian favicon-nya itu bisa diatur menggunakan logo apa itu buat di tab browser atas itu. Saya default saja karena nggak punya ini ya logonya. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk logo perusahaan. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Kemudian ada kolom VAT ya. VAT ini bisa diisikan NPWP saja. Kemudian company registry itu untuk TDP ya. TDP apa SIUP itu bisa diisikan di sini. Perusahaan sudah kita konfigurasikan, kita sesuaikan. Saya menggunakan nama ini, Bapak-Bapak silakan menyesuaikan. Oke. Kemudian kita buatkan user baru, Pak ya. Secara default user itu sudah ada user administrator, Pak. Dia yang super adminnya ya. Yang bisa mengakses ke sana sini nih. Nah, kita lihat Pak konfigurasinya di administrator ini. Baik, kita sudah punya user administrator di mana dia bisa mengakses ke pertama dia punya type-nya itu sebagai internal user, kemudian nanti dia punya akses ke invoicing sebagai chief akuntan, ini hierarki tertingginya. Kemudian di modul sales dan point of sale dia sebagai administrator. Kemudian di operation, di modul inventory dan purchase dia sebagai administrator, di manufacturing dia sebagai administrator, dan di modul administration dia sebagai user setting ya. Kemudian dia di technical setting ada beberapa konfigurasi yang bisa kita sesuaikan nantinya. Oke. Ada beberapa juga di extra right-nya. Nah, ini bisa disesuaikan nanti dengan kebutuhannya. Si super admin ini akan mengakses seperti apa ya. Baik, kita akan buatkan tiga user baru. Oke, Bapak-Bapak silakan buatkan 3 user baru. Pertama yang harus Bapak-Bapak buat adalah user untuk departemen purchasing ya. Silakan Bapak-Bapak buat. Satu untuk departemen purchasing, kedua dia untuk bagian gudang, warehouse, yang ketiga dia untuk akuntan ya. Dengan rule sebagai berikut, Pak. Untuk departemen purchase dia hanya bisa mengakses modul purchasing saja. Ya. Kemudian untuk departemen warehouse dia hanya bisa mengakses warehouse saja. Sebagai administrator apa sebagai user? Sebagai user, semuanya sebagai user. Oh, sebagai user ya. Oke, semuanya sebagai user, Pak ya. Oke. Kalau yang akunting? Akunting dia sebagai ini ya. Billing saja, Pak. Dia hanya membuatkan billing saja. Bagiannya saja. Baik, silakan Bapak-Bapak buat. Saya akan buat dengan ada yang namanya Pak Andi nggak? Nggak ada ya Pak Andi adanya ya. Oke. Ini Pak Andi saya simpan dia sebagai purchasing. Nanti penamaan silakan Pak menggunakan email saja ataupun nama yang terkait.
dia punya akses hanya di purchasing saja ya. Oke, invoicing dia nggak dapat, sales order dia nggak dapat, manufacturing dia nggak dapat, kemudian inventory juga nggak dapat, dan purchase hanya sebagai user. Oke, satu user sudah kita buat, kemudian kita save, kita bikin baru. Nah, ini ada button create di sini. Kita bikin untuk Pak Budi untuk warehouse. Beliau hanya punya akses ke warehouse, berarti accounting nggak dapat, sales nggak dapat, cost juga nggak dapat, manufacturing nggak dapat, proses nggak dapat. Factory sebagai user. Baik, Pak Budi sudah dapat. Saya buat satu lagi untuk billing. Billing dikasih ke Ibu Wati ini, nah, untuk billing ya, email address usernya, invoicing sebagai billing, inventory nggak dapat, purchase nggak dapat, oke, save. Oke. Nah, 3 buah user sudah saya buat. Silakan Bapak-Bapak membuat yang sama. Silakan untuk namanya bisa berbeda, tapi role-nya sama, Pak ya. Kita buat untuk purchasing, kemudian warehouse dan accounting, billing ya. Accounting dan billing. Nah, bagaimana cara merubah passwordnya, Pak? Nah, ini Bapak-Bapak bisa ada 2 cara nih, Pak. Pertama, kalau Bapak merubahnya itu masing-masing user, itu di user terkait, pilih saja action, kemudian change password nih, Pak. Oke, ini bisa juga secara massal, Pak. Artinya kita button sini mas ini ya, mas cek sini, kemudian langsung otomatis pilih user mana saja, kemudian kita change password sini. Wah, kita masukin passwordnya. Kalau kita punya standar password, masukin aja. Saya kasih password standar semua 1, 1. Ini juga 1. Oke, change password. Nah, halo? Halo. Iya. Gimana Pak Adi? Ini masih masih setting company, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak ya. Oh, silakan. Oh, logonya nggak usah digambar dulu, Pak. Karena kelamaan, digambar logonya dulu. Pak, ini company-nya edit aja yang dari sudah ada ya? Atau create baru? Bapak menggunakan database yang baru apa yang ini, Pak ya? Di sini ada apa namanya? Company-nya My Company. My Company saja Pak, diedit saja Pak. Diedit kita sesuaikan. Oke Pak, ya siap Pak. Oke. Oke Bapak-Bapak, nggak ada masalah Pak ya, yang lainnya ya. Silakan nanti setelah buat company disesuaikan tadi, kemudian masuk ke user. Kemudian buatkan 3 user yang berbeda rule-nya untuk purchasing, warehouse, dan billing. Nah, jika user tersebut untuk akses login yang menggunakan email, nah pada saat user tersebut disimpan, itu akan muncul link untuk dia bisa mengubah password, Pak. Nanti akan langsung di-send ke email terkait, dan nanti di email tersebut akan ada arahan link untuk dia klik merubah passwordnya, untuk merubah passwordnya. Nah, ini hanya saja saya menggunakan usernya nama biasa, dan juga ada pembuatan untuk link
change passwordnya. Saya buatkan passwordnya perubahannya secara manual di sini. Saya setkan di sini langsung untuk 3 buah user tadi. Pilih usernya, kemudian action, dan change passwordnya. Saya buatkan standar semuanya, satu per satu. Oke, baik Pak. Sudah bisa Pak ya? Tidak ada masalah ya? Ya sih, simple ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita uji coba juga untuk user terkait. Nah, setelah Bapak-Bapak membuat usernya, sekarang Bapak-Bapak coba untuk user, salah satu user lah, gitu. Andi ya, saya punya user Andi, silakan Bapak-Bapak coba login, pastikan user tersebut hanya memiliki akses yang sudah kita tentukan, Pak. Oke, coba user Andi, dia harusnya hanya modul purchasing saja nih yang masuk. Dia purchasing dengan password 1 untuk Andi ya. Good, kita lihat Andi sudah berhasil login, dia sebagai purchasing. Nah, betul Pak, dia hanya punya modul purchase saja ya. Modul accounting, warehouse, nggak punya nih Andi. Oke, ada masalah. Andi hanya punya modul purchase saja. Oke, saya rasa yang lainnya sama lah ya. Karena saya sudah setkan seperti itu, pastikan saja. Oke, silakan Bapak-Bapak pastikan user yang sudah Bapak-Bapak buat login dan memiliki hak akses yang sudah ditentukan. Nah, jika ada masalah, silakan sampaikan di sini, Pak. Harusnya sih nggak ada sih, Pak. Yes. Bisa ya Pak Hidayat ya? Oke, yang lainnya nggak ada masalah? Pak Tatra, gimana Pak Tatra? Gimana, bisa? Bisa ya? Pak Adi, Pak... Nggak ada masalah Pak Adi? Untuk user kayak untuk sales nggak dibikin, Pak? Silakan sih Pak, kalau Bapak mau bikin, saya cuma ngasih contoh 3 aja sih. Saya rasa cukup lah Pak. 3, saya ilustrasi. Nanti kalau misalnya pakai POS segala macam, pakai administrator aja. Oh enggak, tuh kalau saya sarankan udah menggunakan user terkait. Gitu Bapak ya? bisa punya user tersendiri untuk POS, masing-masing kasir. Nah, Nanti pada saat kita praktek gitu ya, praktek POS kita bisa pakai itu kan. Jadi Bapak-Bapak bisa membuatkan satu user lagi untuk kasir ya Pak ya? Kasir ya. Untuk kasir Bapak buatkan 2 buah user kasir. Hanya mengakses pos. Mengakses modul pos. Ya. Bapak buatkan 2 Pak ya? Kasir 1 dan kasir 2. Ya. Begitu juga untuk warehouse Pak. Bapak buatkan warehouse 1, warehouse 2. Karena kita nanti di materi kita selanjutnya Pak, yang akan datang, kita akan mencoba mensimulasikan akses rule untuk pertama warehouse. Kita akan batasi Pak, orang gudang A itu, gudang 1 itu hanya bisa mengakses gudang 1 saja. Dia nggak bisa ngelihat tuh kegiatan di gudang 2. Oke, akan kita buatkan Pak nanti secara fungsionalnya seperti apa, karena sebetulnya itu kan secara teknikal juga bisa deh. Tapi kita akan memaksakan fitur fungsionalnya seperti apa. Kemudian Pak, kita akan buatkan simulasi, kita akan lakukan simulasi juga untuk user yang sudah dibuat untuk pos. Jadi kasir 1 hanya bisa mengakses kasir 1 saja gitu. Pos 1 saja. Kemudian kasir 2 atau pos 2 dia hanya bisa mengakses pos 2 saja. Nanti akan kita bahas itu Pak di materi selanjutnya.
Baik, Pak Freddy, silakan Pak Freddy. Halo Pak Freddy. Nggak jadi, Pak. Halo. Ya. Untuk training kali ini, untuk barcode nanti dibahas nggak, Pak? Barcode dibahas, Pak. Maksudnya seperti apa ya? Detail ya, Pak? Oh, jadi nggak perlu install apps barcode-nya. Bapak di Enterprise, Pak ya? Bisa sih, Pak. Nanti kita coba simulasikan saja, Pak. Oke, untuk barcode-nya, Pak. Ya, terima kasih ya. Oke. Baik, Bapak, lanjut. User nggak ada masalah ya, sudah dibuatkan. Tadi ada user untuk purchase, kemudian ada user untuk warehouse. Bapak buatkan 2. Ada warehouse 1, warehouse 2. Kemudian user untuk point of sales juga dibuatkan 2. User untuk accounting 1. Oke, user nggak ada masalah. Lanjut kepada konfigurasi untuk jika Bapak-Bapak ingin melakukan perubahan ini ya Pak ya, bahasa ya. Oke, Bapak bisa masuk ke setting, kemudian ada language. Secara default itu kita diarahkan ke English. Nah ini Bapak bisa merubah untuk date format, time format, nah, kemudian first date of week-nya seperti apa, thousand separator sama desimal separatornya seperti apa. Nah ini bisa disesuaikan saja Pak di sini. Tadi masuknya kemana Pak? Saya ketinggalan Pak. Kenapa Pak? Masuk ke language setting ini tadi caranya gimana? Ada 2 cara Pak. Untuk cara cepatnya Bapak masuk menu saja sini. Masuk menu, kemudian Bapak ketik language saja. Nah ini ada language. Nah, kemudian pilih language yang aktif saat ini. Kalau yang cara lambatnya tadi Pak? Lambatnya adalah masuk ke setting Pak. Setting, kemudian ada di menu translation. Ada sub menunya language. Nah, di sini muncul juga ke sini. Ke rest language juga sih sama, rest lang. Kemudian pilih bahasa yang aktif dan kita lakukan penyesuaian. Seperti desimal separator, thousand separator, date format, time formatnya seperti apa. Baik, ini simple Pak. Mudah Pak ya, ini penyesuaian saja. Nah, kemudian kita akan merubah decimal precision ya Pak ya. Nah, kalau secara default di Odoo itu desimal untuk quantity itu kan ada 3 tuh Pak. Coba Bapak lihat nih di source, kemudian kita cari di produk. Nah, ini kalau Bapak lihat itu, oh ini belum ada produknya sih ya. Jadi nanti kalau Bapak lihat itu produk itu kuantitinya itu desimalnya itu 3 digit tuh Pak. Kalau saya sih biasanya kebingungan sih, klien-klien saya sih biasanya kebingungan ya menggunakan kuantiti, kemudian digitnya itu 3 gitu. Jadi kelihatannya kayak 3000 padahal 3 piece gitu ya. Ya saja di Odoo-nya itu jadi 3 titik, nolnya itu 3 gitu kan. 3000 gitu kan. Nah ini bisa kelihatannya seperti ini Pak. Saya buatkan contoh baru ya. Ini kalau Bapak-Bapak sudah. Nah, ini hanya contoh saja Pak, hanya contoh. Bapak-Bapak nggak usah buatkan ini. Saya ingin menunjukkan ketika kita membuatkan produk quantity on hand ini menunjukkan, nah ini Pak, desimalnya itu 3 itu Pak.
Mungkin bapak-bapak sih ada yang ini ya, nggak masalah ya, tapi buat saya sih ini ada agak ini sebenarnya ada apa? Ada ini ya, agak nggak nyaman lah dengan 3 digit di belakang koma ini Pak. Karena kita menganggapnya takut ini menganggap 1000 gitu kan. Nah, bagaimana cara merubahnya Pak? Nah, ini perhatikan nih Pak. Triknya nih Pak. Dengan posisi fitur dengan posisi developer mode yang aktif ya. Bapak cari di menu technical atau cara cepat saja ketikkan decimal accuracy ya. Nah, ini muncul nih Pak. Kemudian Bapak pilih product unit of measure. Kemudian Bapak edit digitnya menjadi 2. Clear Pak? Saya ulangi Pak. Cara cepat saja masuk ke menu searching namanya decimal accuracy. Kalau Bapak mau cara lama, Bapak masuk ke setting, kemudian masuk ke technical, kemudian masuk ke database structure, di sana ada sub menu namanya decimal accuracy. Nah, cepat saja Pak, dari menu searching decimal accuracy, kemudian ada line namanya product unit of measure, Bapak ganti menjadi 2. Oke. Sampai di sini clear Pak. Kemudian di save, kita cek perubahannya Pak. Di produk tadi ya. Kuantitinya itu. Sorry Pak, saya potong sebentar. Kan karena di SN saya ini kan nggak ada searchingnya secara cepat. Jadi diulangi lagi yang technical kemana? Di SH ada Bu ya? Biasanya nggak ada searchingnya gitu. Bisa langsung diketik saja Bu. Oh? Begitu Ibu masuk menu, itu langsung diketik saja. Ada nggak Bu ya? Oh bisa Bapak, terima kasih. Iya, bisa. Memang tampilannya nggak ada kolom kayak gini sih Bu. Nggak ada tampilan kolomnya ini. Kalau di SH itu begitu klik menu langsung ketik searching aja. Oke, bisa Bapak. Terima kasih yang pernah. Iya, sama-sama. Oke. Nah, lihat Pak. Titik on hand-nya ini sudah menyesuaikan ya. Artinya sudah sudah 2 digit di belakangnya. Bahkan tapi kalau retail sih saya rasa masih menggunakan desimal sih ya, karena kita akan punya pecahan nantinya gitu kan. Beli paku 1,5 kilo gitu kan. Nah itu gimana tuh kan, masih ada pecahannya tuh. Atau beli paku 1,5 kilo gitu kan. Biasa membutuhkan pecahan. Atau mungkin yang di restoran untuk nanti bill of material garam berapa gram itu kan pasti akan membutuhkan desimal. Nah kalau desimalnya tadi 3 digit sih menurut saya dan beberapa klien yang saya handle itu ya mereka agak ini. Jadi caranya seperti itu, desimal akurasi. Baik, setelah kita melakukan pengaturan user group, login dan preference, kemudian kita melakukan pengaturan bahasa dan format angka, data perusahaan. Ya, silakan. Nanti kan kita berarti belajar misalkan dibeli 1 kilo. Betul. Dijual misalkan gram. Betul, Pak. Itu bisa ya? Atau bisa. Dibeli 1 kilo, stoknya secara stok gram. Oke, bisa Pak. Jadi di retail itu memungkinkan sekali dengan multiple unit of measure Pak. Contoh simpelnya sih gini aja sih. Kita beli lusin. Kalau lusin. Lusin itu kan 12 piece Pak ya, umumnya ya. Jadi secara satuan ketika kita beli 10 lusin itu harusnya di stok kita adalah 120 piece. Nah, jadi ketika kita belinya 1 lusin, tapi kita jual picisan, nah itu memungkinkan sekali. Selama kita identifikasinya benar Pak ya.
unit of measure kategorinya ya. Nah, yang susah adalah ketika berbeda nilai koefisiennya, Pak. Contoh, beli kain itu kiloan, Pak. Beli kain kiloan, kita beli kain tuh kilo. Tapi pas kita jual itu meteran. Nah, itu kan beda ininya ya. Beda ujung, beda itunya ya. Beda ininya. Unit of measure kategorinya itu beda, Pak. 1 kilo berapa meter? Nah, itu nanti kita ada, kalau saya biasa menggunakan ini saja sih, satuan penyederhana saja. Jadi saya akan buatkan satuan yang sama tapi dengan nama yang agak mirip saja gitu. Jadi ketika saya beli 1 kilo kain itu sebetulnya saya beli berapa ribu meter gitu loh, Pak. Sehingga nanti pada saat penjualan itu saya bisa menggunakan satuan meternya. Itu nanti kita bahas di pembahasan inventory sih, Pak. Bapak-bapak, sebelum saya beralih ke pengaturan atau konfigurasi di tiap modul yang sudah tadi kita instalkan gitu ya, yang sudah kita instalkan tadi, konfigurasinya itu seperti apa, sebelum break, nanti kita akan lanjutkan itu pembahasan setelah break Pak ya, setelah break makan siang. Saya membuka ini dulu Pak, pertanyaan dari materi yang tadi disampaikan, mungkin ada yang terlewat atau yang belum sempat dipahami. Silakan Bapak-bapak atau Ibu-ibu mengkonfirmasikan kembali kepada saya di sini. Baik Pak ya, nggak ada Pak ya, Ya, Ibu? mau tanya Pak. Udahlah ini Bi. Ya. Ini kan di sini ada setting user, company, sama grup. Kalau grup itu apa ya Pak? Itu untuk kelompok usernya Pak. Jadi nanti di purchasing itu kan ada, misalkan ada grup dia sebagai user dan manager. Nah manager itu dia punya akses role-nya itu seperti apa, user itu seperti apa itu. Oh, oke. Dia dibagi lagi nanti training-nya. Kita bisa mainkan di sana. Contoh untuk grup manager atau untuk level supervisor itu kan belum ada. Itu kita buatkan grup supervisor di sana. Dia aksesnya lebih tinggi dari user tapi di bawah manager. Nah, itu bisa dimainkan tuh Pak di sana Pak. Di grup tersebut Pak. Ya, terima kasih. Ini Pak ya. Nah, ini bisa dimainkan di sini. Inventory di sini di folder cuma ada manager saja. Nah, ini bisa dimainkan nih. Seperti itu, Pak. Ada lagi, Pak? Kalau tadi kan sempat setting bahasa, Pak. Betul. Kalau dalam satu odo gitu, soalnya satu perusahaan itu kan kadang ada orang asing gitu Pak. Dia pakai bahasa Inggris apa Perancis gitu. Terus sedangkan kita ada yang pakai tetap bahasa Indonesia. Itu bisa nggak? Jadi kalau bisa Pak. Oke. Bisa. Language. Kemudian kita cari bahasa Indonesia. Nah, ini tinggal diaktifkan saja, Pak. Diaktifkan, kemudian nanti akan muncul translation untuk bahasa Indonesia di semua menunya. Gitu. Tapi kita yang terbiasa menggunakan aplikasi bahasa Inggris, jadi agak lucu juga sih, Pak, nanti. Kelihatan menu-menunya itu ya, pakai bahasa Indonesia itu. Di beberapa user jadi bingung juga ya, kalau menggunakan istilah bahasa Indonesia gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini sudah ada fiturnya. Odoo sudah mengadopsi multi language Pak ya, fiturnya sudah ada. Nanti bisa di-activate saja language-language yang ingin digunakan. Ingin disampaikan?
Ya, silakan Pak. Pak, ini kan kita sudah pakai region Indonesia, kan secara otomatis COA-nya bahasa Indonesia ya. Iya Pak. Kalau kita tetap mau pakai bahasa Inggris, kita mesti update ulang COA-nya. COA-nya itu ingin menggunakan, tepatnya sih mungkin ingin menggunakan versi yang punya kita Pak ya. Versi punya kita ya. Ya, karena kalau Bapak lihat ini versi secara bahasa Inggris. terserah sih COA, tapi biasanya sih Pak, ketika kita mengimplementasikan Odoo ini di perusahaan baru, biasanya sudah punya chart of akun Pak. Dan pada umumnya sih berbeda dengan chart of akun yang ada. Nah ini bisa Bapak lihat di sini. Secara default itu begitu kita install itu dia sudah ada Indonesia ini. Dan ini biasanya berbeda 100% dengan yang kita punya. Makanya nanti di pembahasan kita setelah break makan siang nanti, kita akan mengganti chart of akun ini dengan versi yang punya kita. Nah itu bagaimana caranya itu nanti ada triknya itu Pak. Karena begitu kita klik all, kemudian kita action, kita delete, nah ini harusnya sih nggak bisa ini. Nah ini kan. Nah ini bagaimana caranya nanti supaya semua chart of akun yang ada ini nggak kita gunakan, kita akan menggunakan yang punya kita saja. Siap. Gitu Pak. Terus gitu Pak, yang katanya Bapak tadi grup, nggak tahu nih, sesuai nggak dengan modul yang kita bahas. Itu kan kayak misalkan di point of sale user. Ya. Menu, terus dia point of sale menunya itu. Ya itu udah standar di bawahnya itu memang sudah ada beberapa menu gitu Pak ya. Ya, jadi sub menunya Pak. Sub menunya maksudnya walaupun kita cuma kasih akses point of sale, nanti dia muncul sendiri menu-menu yang lain. Iya. Ini secara nanti kita bisa batasi Pak untuk user itu. Lalu kita bisa mainkan dia bisa mengakses ke menu order atau tidak, ke menu produk dia bisa masuk atau tidak, ke reporting dia masuk atau tidak ini Pak. Oke. Jadi dia bisanya nanti langsung masuk ke ke post configuration, kemudian langsung new session saja. Oh iya, mau begitu doang Pak, betul. Iya, itu bisa dimainkan di grup tadi itu aja, report itunya apa, report ordernya aja. Ya, biasanya juga ada yang nggak perlu juga sih Pak akses ke report sih Pak, ke kasir itu. Karena pengalaman saya sih kasir itu hanya dibatasi akses untuk input modal awal sama uang akhir saja itu Pak. Dia bahkan nggak perlu tahu transaksi yang terjadi itu Pak. Karena kenapa? Biasanya kalau kasir tahu transaksi yang terjadi, dia bisa tahu duit hari itu tuh sebetulnya dapatnya berapa realnya. Ya di tempat yang saya implementasi itu kasirnya suka agak ini sih, agak tergoda gitu. Dia ketika ada kelebihan uang, dia tahu oh hari ini kan sebetulnya dapat segini. Dia amankan itu Pak. Makanya fitur untuk transaksi itu biasanya ditutup sih. Dia taunya hanya masukin modal awal, kemudian nanti masukin pas duit terakhir itu berapa dia dapat tuh masukin semua. 100 ribuannya berapa, 50 ribuannya berapa, 25 apa yang 20 ribuan berapa itu dia masukin tuh dia taunya segitu aja duitnya itu. Oh iya. Transaksi dia hari itu totalnya berapa? Saya rasa sih nggak boleh tahu sih. Karena dia nanti bisa. Biasanya mesti tahu dia apakah kurang atau lebih kan dia mesti tahu. Nah itu dia Pak. Kalau dia tahu lebih, nah itu kan dia bisa menyesuaikan nanti saldonya. Oh gitu. Jadi kalau kurang nanti yang minta duitnya si supervisornya gitu. Betul, karena kita nanti ada batasan juga ketika dia kurang itu akan ada notifikasi, Pak. Dia nggak bisa close session-nya itu, Pak. Harus manggil supervisor untuk menutup sesinya. Oke. Biasanya sih yang dicari kurang sih, tapi kalau kita mau nutup, mending tutup aja semua transaksinya. Jadi kalau duit lebih pun dia kasir nggak tahu tuh ada kelebihan berapa. Nggak tahu ya Pak kalau di tempat Bapak ya, tapi kalau di tempat klien saya sih rata-rata seperti itu sih Pak, memang ditutup aja Pak, nggak usah tahu. Ditutup aja ya, nggak boleh lebih nggak boleh kurang gitu ya. Lebih atau kurang nanti dia nggak usah tahu gitu kan. Iya, itunya sih di nanti di pembahasan point of sale kita akan membahas juga bagaimana mengatur agar si kasir cuma lihat kasir yang terkait Pak, tapi untuk pengaturan ke dalamnya
itu di advance sih Pak. Dan itu perlu di custom lagi kita supaya bisa si kasir ini hanya bisa input closing balance-nya saja ya, gitu. Karena secara ya dia closing balance itu masih bisa di ini. Gitu. Yang saya tadi ceritakan itu suggest saja Pak gitu. Untuk nanti Bapak bisa implementasikan di tempat Bapak. Saran saya sih fitur transaksional itu ditutup. Tapi kalau secara default-nya si Odoo ini dia fitur transaksional itu muncul Pak. Ya muncul memang makanya. Dia pasti muncul yang namanya menu order. Kemudian transaction, kemudian beginning ending balance itu berapa itu kan masih muncul. Ya masih muncul dia betul. Jadi point of sale, menu point of sale-nya ini walaupun kita cuma kasih dia satu di grup point of sale user, cuma satu menu point of sale aja, nanti dia muncul sendiri. Coba itu customize di lebih dalam lagi. Jadi yang kita bahas di pembahasan dasar ini hanya membatasi supaya si kasir A itu hanya bisa mengakses pos A saja gitu. Oh gitu ya. Kita batasinya kayak gitu karena jangan sampai kasir A itu pas login dia milih sesinya itu untuk yang kasir B gitu loh Pak. Jadi kasir B kan nggak bisa masuk lagi dia harus bikin jadi kacau lah gitu. Jadi kita mau manage-nya rapi, A itu kamu masuknya di sini saja. Walaupun mesinnya sih sebenarnya bisa bergantian. Siap. Oke Pak. Ada lagi Pak? Oke, Bapak-bapak yang lainnya? Nggak ada Pak ya? Baik Pak, untuk sesi awal kita cukupkan sampai di sini dulu Pak. Kita akan break untuk sholat dan makan siang. Kita akan lanjut lagi pukul 13.00 WIB. Oke Pak ya, kita lanjut lagi pukul 13.00 WIB. Sudah masuk lagi ke room. Tentunya dengan ini ya, dengan amunisi yang lebih mantap. Biasanya jam-jam siang ini banget digangguan. Ada kopinya kencengin lagi nih Pak. Dan di pembahasan kita ini nanti siang ini Pak, krusial ini titik ini titik utamanya di implementasi itu di siang ini sih. Siang ini ya. Oke. Baik, kita jumpa lagi. Ada lagi yang pengen disampaikan? Ibu Uli mungkin? Yang baru ya Pak ya, ada pakai link ini. Kenapa Bu? Nanti meetingnya link baru. Oh, pasti pakai link yang sama Bu. Link yang sama, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Baik, jika tidak ada lagi disampaikan untuk sesi pertama ini saya tutup. Terima kasih, kita jumpa lagi pukul 13.00 di link yang sama ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.